Halo semuanya, salam jumpa lagi dan kembali bersama kami di channel ini. Semoga rahmat Tuhan selalu bersama kita. Di video kali ini kami akan mengulas dua putra Nusa Tenggara Timur yang sukses berkat ketekunan dan kerja keras mereka dalam membangun usaha dari nol. Semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Ya, memang cukup banyak pengusaha-pengusaha sukses dari NTT, namun di video ini kami mengangkat dua sosok yang mengekspansi usahanya hingga ke luar negeri. Dan mereka bukan politisi ataupun pejabat pemerintahan, namun sukses dalam dunia usaha hingga menembus ke pasar internasional. Dan kini mereka disejajarkan dengan pengusaha-pengusaha terkenal di Indonesia. Dan inilah usaha dari dua putra NTT yang go internasional. Yang pertama, Kamajaja Logistik. Kamajaja Logistik adalah sebuah perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1968 dan telah berperan dalam mengembangkan industri logistik di tanah air maupun di Asia Pasifik. Perusahaan ini merupakan penyedia logistik terintegrasi dan modern dengan jaringan logistik yang terluas. Namun siapa sangka sosok di balik suksesnya perusahaan logistik ini adalah putra kelahiran NTT, Bapak Hura Kamajaja. Dikutip dari media online swa.co.id, Hura Kamajaja mengaku bahwa ia lahir dan dibesarkan di Ende Flores, NTT. Di saat masih berumur sekitar 20 tahun, ia sudah berani berdagang melakukan pengiriman barang antar pulau. Di tahun 1965, ketika zaman PKI, ia sudah mulai berdagang. Antara 3 hingga 5 tahun ia berdagang apa saja. Ketika zaman serba susah, ia sudah memulai memikirkan untuk bisnis ekspedisi. Hura tetap kukuh mempertahankan pilihannya ke bisnis ekspedisi. Alasannya simpel, bisnis negara kepulauan seperti Indonesia yang dijamin tak pernah mati adalah pengiriman barang antar pulau. Hura mati-matiin berjuang, bahkan sempat gontok-gontokan di pelabuhan sebab pada masa itu persaingan di ekspedisi dan shipment terbilang liar. Preman di mana-mana hingga nyaris dirinya hampir dibunuh karena hawa persaingan yang cukup ketat. Namun bukan putra NTT namanya kalau nyalinya langsung ciut. Berbekal kegigihan, dirinya nekat hidup di kapal dalam waktu yang terhitung lama untuk menyelami dunia ekspedisi secara total. Menurut pengakuannya, saat itu ukuran kapal kebanyakan hanya 150 hingga 350 ton. Ada dua kapal misi Katolik, yaitu kapal Amaris dan kapal Ratu Sahari yang bobotnya 350 ton yang membantu arus pelayaran antar pulau. Ia menceritakan kisahnya yang berhari-hari melakukan pelayaran untuk mengirim barang-barang antar pulau. Seiring waktu, berkat kerja keras, keuletan dan ketabahan Hura Kamajaja, saat ini usaha ekspedisinya berubah menjadi perusahaan nasional terbesar yang memberikan pelayanan logistik secara terpadu dan modern. Dilengkapi satu pusat logistik terbesar yang bernama Kilok Park, 29 distribusi center yang tersebar di 16 kota utama di Indonesia, dan lebih dari 355 destinasi poin, serta mempunyai nationwide logistik dengan jaringan terluas di Asia Pasifik. Perusahaan ini pun meraih berbagai penghargaan dari dalam maupun dari luar negeri hingga memecahkan rekor muri sebagai perusahaan logistik yang dilengkapi jaringan pengiriman laut terbanyak. Dikutip dari situs kamajaja.com, pada bulan Desember tahun 2018, PT Kamajaja Corporate melakukan napak tilas ke daerah asal sang pendiri yaitu di Ende Flores, NTT. Beberapa kegiatan sosial dan edukasi dilakukan oleh PT Kamajaja Corporate selama berada di Ende Flores, NTT. Terdapat sebuah petikan kalimat yang tertulis yaitu jangan pernah lupakan siapa dirimu dan dari mana kamu berasal, karena dari sanalah kamu menemukan bagian dari dirimu yang memberikan kekuatan dan kedamaian. Yang kedua, tas Robita. Bagi orang Indonesia bahkan Nusa Tenggara Timur tentu masih asing dengan produk handmade tas bermerek Robita. Namun tidak dengan di negeri Sakura Jepang maupun di negara lain. Tas Robita adalah tas sosialitas standar high class dengan harganya yang fantastis. Namun siapa sangka, owner atau pengusaha dari tas Robita merupakan pria putus sekolah berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dialah Samuel Kemangmau atau dikenal dengan Suni Kemangmau. Dikutip dari wawancaranya bersama salah satu media televisi di tanah air, pada usia 18 tahun Suni berhenti dari bangku SMA karena tidak pernah naik kelas. Putus asa dengan kondisi saat itu, berbekal ijazah SMP-nya, ia menjual seragam dan sepatu untuk membeli tiket agar bisa merantau ke Surabaya. Namun nasib berkata lain, ia bertemu dengan seorang kenalannya dan mengajak ia ke Pulau Bali. Di Bali, Suni Kemangmau bekerja serabutan. Ia pernah menjadi tukang cuci mobil, buruh bangunan, sampai pada akhirnya ia bekerja di Ans Hotel di Legian, Kuta, Bali. Di tempat itu ia bekerja sebagai tukang kebun selama 1 tahun sebelum akhirnya dipindahkan dan naik pangkat menjadi petugas keamanan pada tahun 2000. Dipacu oleh masyarakat Bali, terutama kaum ibu yang bisa berbahasa asing, mendorong ia untuk mempelajari bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang.
Dengan gajinya yang saat itu 50.000, ia membelikan kamus bahasa Inggris dan Jepang. Ia melihat peluang tersendiri dari pekerjaannya sebagai security di hotel tersebut. Ternyata kemauannya yang tinggi untuk belajar bahasa asing sangat menolongnya dalam memiliki relasi dengan para tamu hotel hingga pada suatu kesempatan ia bertemu dan berteman dengan Nobuyuki Kakizaki, seorang pengusaha dan pemilik dari Real Point asal Jepang. Berkat kefasihannya dalam berbahasa Jepang, dari persahabatan tersebut membuat mereka untuk bekerja sama sebagai partner usaha pembuatan tas. Suni Kemangmau dan Nobuyuki Kakizaki menamai usaha tas kulit dengan nama Tas Robita, dikarenakan kesukaan dari Nobuyuki Kakizaki terhadap karakter Nobita dalam serial kartun Doraemon. Pada awal produksi tas Robita, tidak banyak calon konsumen yang ingin memesan produk tersebut. Pemesanan pertama kali berasal dari Jepang dan hanya belasan yang dijual dengan omset sebulan yang tidak menentu. Namun berkat semangat yang tidak pernah padam hingga bisnis mereka berkembang pada tahun 2007. Kini produk tas Robita terkenal di mana-mana dan menjadi brand tas high class untuk kalangan sosialita di luar negeri. Di sisi lain, Suni Kemangmau menjadi inspirator bagi banyak pihak. Profil dan bisnisnya banyak diulas di berbagai media, baik media online, media cetak hingga di televisi sebagai salah satu pengusaha sukses di negeri ini. Namun demikian, Suni tetap tampil sederhana. Jangan menyerah pada nasib dan takdir, karena kesuksesan itu milik semua orang jika ia mau berusaha, tawakal dan bekerja keras. Itulah kalimat yang bisa kita gambarkan dari cerita dua pengusaha NTT yang kini usahanya melebar hingga ke pasar internasional. Oke teman-teman, demikian sekilas cerita dari dua sosok putra NTT yang sukses mengembangkan bisnisnya. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua.